Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pramanda Aryan dengan dua teman saya, M. Nova Zulfikar dan Muhammad Dery Roy, akan mempresentasikan hasil perancangan kami, yaitu perancangan sistem informasi pengolahan data imunisasi di Puskesmas. Baik, untuk pertama, mari kita lanjutkan oleh M. Nova. Baik, di sini ada latar belakang. Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti berperan dalam berbagai kegiatan. Objek perencanaan kami secara umum adalah sistem perancangan sistem imunisasi yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana di objek penelitian ini adalah sistem imunisasi di puskesmas yang masih menggunakan cara manual dan pengolahan data. Lalu tujuan dari penelitian kami adalah merancang sistem informasi untuk pengolahan data pasien imunisasi agar proses pertukaran data pasien imunisasi dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Pasien imunisasi tidak perlu mengantri lama karena pengolahan data dan pertukaran data yang lambat di puskesmas. Berikut metode pengembangan sistem yang kami gunakan. Menggunakan pengembangan model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang ada di SDLC, Sequential Development Life Cycle, menurut Sukamto dan Salahuddin. Di sini ada analisis, desain, pengodaan atau coding, dan pengujian. Berikut metode penelitian yang kami gunakan. Ada penentuan objek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan perancangan aplikasi. Di sini selanjutnya ada flow map sistem yang sedang berjalan. Di sini beberapa kegiatan masih menggunakan cara manual seperti formulir pendaftaran yang masih menggunakan kertas, lalu pasien mengisi secara manual, lalu diberikan kepada perawat, lalu diverifikasi apakah sesuai atau tidak. Apabila belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pasien untuk mengisi formulir itu agar sesuai. Apabila sudah sesuai, diverifikasi dan diberikan kepada staf arsip untuk disimpan. Lalu di sini adalah flow map yang kami usulkan. Dari sistem atau dari web, pasien membuka web di sini untuk membuat akun. Lalu pasien mengisi form tersebut untuk buat akun, data user masuk ke database, lalu selanjutnya pasien memilih formulir pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran secara online, lalu data tersebut masuk ke database, lalu diverifikasi apakah sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka dikembalikan kepada pasien untuk mengisi ulang formulir tersebut. Apabila sudah sesuai, maka diberikan nomor untuk antrian dan tanggal antrian. Selanjutnya ada diagram konteks sistem yang sedang berjalan, akan dijelaskan oleh Muhammad Dery Roy. Silakan. Baik, di sini ada diagram konteks sistem yang berjalan. Diagram konteks sistem yang sedang berjalan, yaitu dalam diagram konteks pun sistem yang masih berjalan adalah sistem manual. Next. Lalu di sini ada diagram konteks yang diusulkan. Diagram konteks yang kelompok kami usulkan, dari gambar ini sistem sudah terkomputerisasi, dan dari sistem ini pasien imunisasi dan perawat dapat login ke sistem untuk menginputkan data, dan perawat memberikan tanggal dan nomor antrian ke pasien imunisasi. Lalu di sini ada DFD level 1, menggambarkan alur sistem pasien atau perawat ketika login akan mengikuti alur seperti di atas, mulai dari login, pengolahan data pasien, dan pengolahan pendaftaran pasien. Lalu DFD level 2, ini menggambarkan tahap pengolahan data pasien, seperti perawat dapat menghapus data pasien, cek pendaftaran pasien, update data pasien, input data pendaftaran pasien, serta menyimpan file pasien terdaftar. Selanjutnya masih DFD level 2, yaitu menggambarkan tahap pengolahan pasien yang sudah mendaftar. Setelah diverifikasi data, pasien akan mendapatkan struk pendaftaran. Selanjutnya ini kelas diagram, yaitu kelas diagram salah satu jenis diagram struktur pada WML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Di sini ada tabel pasien dan tabel user. Lalu di sini ada jaringan komputer, merupakan skema jaringan komputer pada puskesmas dari mulai internet sampai ke tahap paling bawah, yaitu ada perawat dan pasien yang dapat mengakses pada pendaftaran pasien dan pengolahan data pasien oleh perawat. Baik, untuk selanjutnya
dibacakan oleh Arya. Baik, pembangunan aplikasi. Pembangunan aplikasi adalah di mana pembuatan sebuah aplikasi yang mulai dirancang dari awal, prototipe, implementasi, pengujian, bahkan sampai bisa digunakan oleh siapapun. Next. Nah, untuk selanjutnya ini adalah halaman mendaftar, di mana halaman mendaftar ini akan pasien akan mendaftar mulai dari nama, alamat, nomor HP, jenis kelamin, pekerjaan, email, dan tanggal daftar. Next. Nah, yang kedua ini adalah hasil dari pendaftaran yang tadi. Next. Ini form dari pendaftaran formulir imunisasi, di mana pasien yang akan melakukan imunisasi akan mendaftar di formulir ini. Dari nama, alamat, tanggal, umur, dan jika belum sesuai, bisa diulangi mengisinya. Next. Nah, ini adalah hasil dari formulir yang sudah diisi oleh pasien. Next. Nah, ini adalah data-data dari pasien, di mana perawat akan melihat apakah pasien tersebut sudah melakukan pendaftaran formulir imunisasi atau belum. Jika sudah, maka akan diverifikasi. Selanjutnya, itu ada hasil verifikasi data, di mana perawat sudah memverifikasi data dari pasien yang sudah mendaftar, dan akan diberikan nomor antrian. Next. Baik, kesimpulannya dari perancangan sistem yang tadi, pengadaan imunisasi di puskesmas, kami dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem yang telah kami buat, maka puskesmas yang berada di Cimahi Tengah dapat mengurai antrian. Dan sistem pun yang kami rancang dapat membantu para karyawan dan staf di Cimahi agar pekerjaannya lebih dimudahkan. Dan juga data-data dari para pasien sudah di dalam database dan sudah disusun rata dan rapih, dan tidak kesulitan untuk mencari data pasien yang ingin dicari. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.